Tes tes, dengeran nggak suaranya? Tes, halo, yang sudah bergabung boleh kasih tahu nggak suaranya jelas nggak ya? Tes. Halo, Halo, jelas suara nih, Kak. siap. Kedengaran, bro? Jelas ya? Jelas, jelas. Mantap. Kita Siap. sapa-sapa dulu sebentar ya Kak ya. Manggilnya Kak, Bang atau apa nih? Manggil bang aja lah. Ya. Oke Manggil bang, Bang. manggil bro, bro juga lebih santai kan. Karena kalau bang kelihatannya masih udah terlalu tua, padahal kan usia kita nggak terlalu jauh beda kan. Benar, benar, benar. Oke, teman-teman Oke yang bro. baru bergabung, thank you. Eh, kita selama berapa menit ke depan mau coba bahas topik yang ya menurut kami sih menarik ya. Tapi kita coba lihat nanti ke depannya kita ketemu diskusi. Teman-teman nanti dalam diskusi kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman boleh langsung tulis di kolom komentar atau ada tanda tanda pertanyaan, teman-teman bisa tulis di situ juga. Kalau memang agak sensitif mungkin dan teman-teman nggak mau ketahuan siapa teman-teman gitu. Oke, kita mulai doa dulu kali ya Bang ya. Ya, Kita doa dulu. Ya. Bapak terima kasih buat malam hari ini, kesempatan yang Tuhan kasih buat kami untuk boleh live Instagram. Kami mau bahas satu topik yang kami berharap dan kami berdoa ini memberkati buat generasi kami Tuhan. Terima kasih, berkati narasumber yang sudah menyediakan waktunya berkenan untuk berbagi sharing terhadap setiap kami yang live Instagram malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. amin. Oke. Bro, asik. Manggilnya bro aja lah ya. Iya, boleh bro. Kenal. Uh, gue Rulan dari Student Movement. Thank you banget buat kebersediaan bro buat sharing di Student Movement Live Instagram ini. Sebelum kita mulai ke inti diskusi kita, gue pengen bro coba perkenalan kali ya. Kan kalau kata orang tuh pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi gue yakin sih udah banyak yang tahu lah tentang bro. Tapi coba perkenalkan mungkin ya bro, status atau kesibukannya saat ini lagi ngapain. Silakan bro. Iya, terima kasih bro. Tadi dengan bro siapa? Rulan. Bro Roland ya? Rulan. Boleh. Pakai U, pakai U. Ya, jadi terima kasih Bro Rulan. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Sahat Martin Philip Sinurat. Nah, kalau yang masih seumuran, bisa panggil Bro, bisa panggil nama. Nah, kalau yang merasa lebih muda, boleh juga panggil Bang. Tapi kalau manggil Bang ini harus dispasi, manggil nama Sahatnya. Bang Sahat. Kalau terlalu cepat, bahaya, bisa kepleset. Nah, Bang, Bahaya, terlalu bahaya. cepat Bang Sahat, bahaya. Jadi Bang Sahat, atau Bro Sahat. Benar. Nah, saya Benar. sekarang sudah bapak, punya 2 anak, 1 istri, dan beraktivitas saat ini penting, harus dikasih tahu. Nah, sepasang laki-laki dan perempuan, dan sekarang itu aktif di organisasi di Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Sebelumnya aktif di GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia.
Indonesia. Kira-kira mungkin itu perkenalan singkat lah untuk Oke, awal oke. diskusi Tapi kita. tertarik sebelum kita bahas tentang tema dari GAMKI, Gerakan Anak Angkatan Muda Kristen Indonesia ya. Ya, Itu geraknya dalam hal apa sih? Kalau boleh tahu, Bro? Atau ya, tujuannya, visi misinya gitu? ya. Kalau GAMKI ini kan dia sudah lama berdiri. Cikal bakalnya itu sudah berdiri dari tahun 1945. Jadi dari sejak 75 tahun lalu itu sudah berdiri cikal bakalnya. Dan mereka itu memang dari awal berdirinya para pendiri yang sudah banyak yang sudah meninggal lah kira-kira itu mendirikan GAMKI ini karena memang semangat pemuda-pemuda Kristen, pemuda-pemuda gereja di masa itu untuk bisa berjuang memperjuangkan kemerdekaan dan menyatakan iman mereka sebagai orang Kristen yang juga orang Indonesia. Nah, jadi memang dari sejak awal berdirinya itu memang terpanggil untuk bisa berdampak, berperan bagi kepentingan masyarakat, kepentingan gereja dan kepentingan masyarakat Indonesia. Nah, dalam masa-masa itu kan kalau dulu di awal kan dia karena dalam apa masih masih lekat dengan perjuangan kemerdekaan. Nah, kalau di masa sekarang ini ya kita bagaimana mengisi kemerdekaan, bagaimana kita kemudian bisa melatih pemimpin-pemimpin muda Kristen untuk bisa mengabdi di berbagai bidang, di pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian menjadi fokus atau tujuan kita di saat ini. Dan itu sampai sekarang ya, Bro? Iya, sampai sekarang. Jadi kita sekarang itu ada tersebar di hampir 230 kabupaten kota di seluruh Indonesia. 230 cabang, provinsi itu ada di sekitar 26 provinsi. Jadi masih ada sekitar 8 provinsi itu yang sedang kita aktifkan lagi kepengurusannya. Oke, oke. Tapi bedanya GAMKI sama GMKI itu apa kalau boleh tahu, Bro? Nah, kalau GAMKI itu kan angkatan muda, jadi dia tidak harus mahasiswa. Ada yang bisa pemuda yang masih di tingkat SMA maupun yang sudah selesai kuliah ataupun yang misalnya dia tidak berkuliah lagi, kira-kira seperti itu. Nah, kalau GMKI itu yang mahasiswa, baik mahasiswa S1, mahasiswa S2, itu dia di GMKI. Nah, kalau GMKI sendiri itu cikal bakalnya lebih lama lagi dari tahun 1932. Nah, 1932 dan dia ada punya komunitas di tingkat internasionalnya itu namanya World Student Christian Federation. Nah, jadi kita itu tergabung dalam semacam kalau di negara PBB-nya lah. Nah, United Nation-nya, PBB-nya itu ada juga kantornya di Swiss. Nah, di kantornya di Swiss, makanya kalau GMK itu kalau dalam bahasa Inggrisnya kita dikenal itu namanya Student Christian Movement. Jadi Student Movement tinggal tambahkan kata Christian. Nah, gitu. Oke. Ya, nyerempet dikit lah ya. Nyerempet dikit. Aduh, mohon maaf ya buat GMKI, buat semuanya. Nggak ada masalah, artinya saling kolaborasi kan. Kalau sekarang kan eranya kolaborasi. Oke. Soalnya waktu pas mau mutusin nama Student Movement ini, kita coba cek di Google kan. Belum ada satu di Google waktu kita cek itu belum ada satu wadah yang pakai nama Student Movement waktu itu. Makanya ya udahlah, pakailah. Toh juga kita memang kenapa Student Movement ya karena kita kegerakan pelajar. Ya udah. Iya. Ya sih gitu. Cocok. Maaf. No problem. Hormat. Aduh. Senang kita, artinya kan banyak generasi muda yang bergerak kan. Oke, teman-teman, saya rasa udah jelas banget tuh GMKI, GAMKI. Kalau seandainya ada di antara yang lagi nonton pelajar mau ke GAMKI itu gimana, Bro? Kalau itu nanti tinggal bisa nanti hubungi aku aja, kan ada Instagram ini kan. Jadi kalau yang dia masih siswa berarti ke GAMKI, tapi kalau mahasiswa nanti lebih baik aktif di GMKI dulu. Nah, nanti kalau memang ada yang tertarik bisa chat aja ke aku kan, biar nanti aku bisa arahkan kira-kira kemana dia. Kalau dia di Jakarta berarti ke teman-teman yang di Jakarta, kalau dia di daerah nanti kita lihat di mana provinsinya.
Nah, artinya di situ Oke. kita memperluas jejaring, melatih kepemimpinan, belajar bagaimana kita itu punya empati, kepekaan dengan kondisi sosial yang ada di sekitar kita. Bangsa. Itu yang kita sama-sama belajar lah di sana. Nah, teman-teman ya, teman pelajar, ada rokris-rokris yang mungkin lagi nonton, mungkin tertarik dengan berorganisasi yang lebih lebih luas lagi, lebih besar lagi. Nah, bisa lihat tuh GAMKI, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Indonesia. Iya, ya benar ya, Indonesia ya. Betul, Indonesia, bukan Italia atau Inggris. Gua rasa teman-teman kalau ini banyak lah pengalaman. Nah, kalau teman-teman bergabung nanti bisa lah. Mungkin juga nanti seluruh bisa jadi link buat kalau ada teman-teman yang mau terlibat di GAMKI. Saya rasa GAMKI terbuka lebar lah ya untuk Iya, ada teman-teman. terbuka lebar, terbuka panjang lebar kali tinggi. Artinya terbuka luas lah untuk teman-teman semua. Oke. Bang, kita ada tema pembahasan tentang Indonesia butuh anak muda. Gimana ya? Mungkin pertanyaan pertama gini, bro. Bener nggak sih Indonesia butuh anak muda? Kenapa? Untuk apa? Dan dalam hal apa? Ya, Gimana, bro? kalau aku lihat sih dari sejak lahirnya Indonesia sendiri kan nggak lepas dari perjuangan anak-anak muda. Kalau kita tanggal 20 Mei lalu baru ngerayain Hari Kebangkitan Nasional kan, itu kan dulu para penggeraknya juga anak-anak muda. Lanjut ke Sumpah Pemuda tahun 1928, belum lagi perjuangan kemerdekaan, dan terus sampai sekarang ya memang anak-anak muda itu pasti dibutuhkan. Perlu ada kombinasi, kolaborasi antara muda dan tua. Nggak cukup juga hanya muda saja. Karena kita butuh pengalaman-pengalaman dari senior-senior, kita butuh juga bimbingan dari senior, tapi jangan juga hanya orang-orang yang tua saja, karena mereka juga butuh semangat, butuh militansi, butuh kreativitas dari orang-orang muda. Jadi saya rasa di setiap generasi, di setiap era, Indonesia ini memang butuh generasi muda. Nah, tinggal sekarang kita generasi muda ini juga harus tahu kita itu passion ataupun talenta kita itu kemana kira-kira. Kita ingin fokusnya itu mengerjakan apa, ingin nantinya cita-cita atau visi kita ke depan itu apa, barulah kita kemudian bisa menyiapkan diri kita dari sejak muda ke arah sana, kira-kira seperti itu. Ya, sebagai contoh misalnya untuk perjuangan kemerdekaan, mungkin teman-teman tahu, sering dengar nama jalan Walter Mongunsidi, pasti sering dengar ya. Nah, itu ternyata teman-teman, usianya itu waktu dia meninggal itu masih berusia 21 atau 22 tahun. Bayangkan seorang yang berusia 22 tahun, kita mungkin, aku nggak tahu, bro, usia berapa sekarang? Di atas itu atau di bawah? Di atas, bro. Di atas, bro. Nah, bayangkan. Seorang muda usia 21-22 tahun itu bisa jadi pahlawan nasional. Artinya, anak muda di zaman kemerdekaan kita dulu, perjuangan kemerdekaan, itu kerjaannya memang ya berjuang untuk bangsa sesuai dengan passionnya gitu. Ini usia 20, 21, 22. Nah, bayangkan mereka dengan segala keterbatasan, mungkin waktu itu kaum-kaum terdidik hanya sekian persen dari masyarakat Indonesia, orang-orang yang sudah sekolah, SMA, kalau dulu namanya, saya lupa, mulo atau apa itu kalau di tingkat sekolah SMA atau kuliahnya, hanya sedikit, tapi yang sedikit itu mengambil peran-peran yang sentral, sehingga orang yang berusia 20, 21 atau 22 tahun, dia bisa jadi pahlawan nasional, Walter Mongunsidi. Nah, dia meninggal, kalau tidak salah itu di Sulawesi Selatan, itu memimpin, dikasih tugas oleh negara, oleh tentara, untuk memimpin ratusan pejuang Indonesia, yang kemudian ditangkap oleh Belanda, dia dihukum mati oleh Belanda. Nah, sewaktu dia menjelang meninggal, itu dia kemudian mengatakan bahwa saya mati untuk Indonesia itu adalah wujud iman percaya saya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu bayangkan orang berusia 21-22 tahun, bro, itu mengatakan seperti itu. Nah, kita yang usianya di atas dia, nah masa nggak berbuat apa-apa? Kira-kira itu. Dan itu anak muda ya, bro ya? Iya, anak muda. Betul. Jadi saya rasa inilah peluang, ya maksudnya kita harusnya ya jangan hanya menjadi pembaca-pembaca sejarah, ya kita juga harus bisa menjadi pembuat-pembuat sejarah.
Iya. Tapi menarik tadi yang Bro bilang kolaborasi antara generasi tua dan generasi muda. Kira-kira kayak gitu ya, Bro. Betul. Tapi seringkali faktanya di lapangan generasi tua dan muda itu pasti berbenturan. Entah dalam hal pemikiran, entah dalam hal sikap, pasti berbenturan gitu. Ada generasi tua yang enggan, tanda kutip, enggan memberikan kepercayaan, kesempatan, sehingga anak muda akhirnya skeptis dalam hal ayo udahlah lu aja gitu. Menurut lu gimana menyikapi hal-hal kayak begini? Menurut lu kita sebagai anak muda menyikapi generasi tua yang ya kesannya nggak mau gantian gitu, nggak mau gantian gitu. Gimana, Bro? Ya, kalau yang pertama pastinya kita kan sebagai orang muda kan tetap harus ya hormat, tetap kita harus menjaga etika lah dengan orang-orang yang lebih senior, orang tua kita yang lebih senior. Karena ya mau bagaimanapun kita mau punya kompetensi, kemampuan lebih hebat dari mereka, ya secara usia kan pasti mereka lebih tua, yang harus kita tetap hormati merekanya. Tapi kan juga kalau kita kutipkan, jangan kau menganggap dirimu rendah karena engkau muda. Tapi bagaimana kita bisa menjadi teladan dalam sikap, dalam perilaku, dalam tindakan, dalam pikiran, dalam apapun yang bisa kita lakukan. Artinya rasa hormat kita kepada orang yang lebih tua tidak kemudian membuat kita tidak bisa melakukan apa yang kompetensi yang kita miliki. Jadi kalau memang kita punya kompetensi, kita punya kemampuan, ya tetap kita harus tunjukkan, tapi tentu dengan rasa hormat kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Nah, harusnya kalau kita bisa menyampaikan apa yang menjadi pendapat kita, apa yang menjadi pemikiran kita kepada orang yang lebih tua, tapi kita sampaikan dengan cara yang lebih sopan, lebih hormat, harusnya biasanya ya mereka pasti akan mendengar. Oh, ini anak-anak muda nih yang ngasih masukan. Apa nih aspirasi dari orang muda? Tapi kalau ternyata kita sudah seperti itu, tapi tadi seperti Bro bilang, merekanya cuek, merekanya nganggap sepele, merekanya merasa, udah, kamu diam aja dulu, masih kemudaan, kira-kira seperti itu kan. Ya kalau kalau kita yakin kita benar, ya fight aja terus. Maksudnya ya terus saja kita perjuangkan. Tapi terkadang kan ini ada situasi kondisi. Misalnya berbicara ini misalnya di kehidupan keluarga atau di gereja misalnya, atau di tempat ibadah kita masing-masing, lembaga keagamaan kita masing-masing. Kita misalnya ada orang yang lebih tua, ya kita kan sadar diri juga, ada birokrasi lembaga, ada birokrasi institusi, atau kalau di keluarga, ya orang tua ini ayah kita, ibu kita, nggak mungkin kita kemudian saking terlalu ngototnya, kemudian sampai terlalu keras kepada mereka, kan nggak mungkin. Jadi ada situasi kondisi juga. Tapi kalau menurut saya, kalau saya prinsip selama itu memang masih bisa kita hadapi, ya sudah, kita harus memperjuangkan apa yang menurut kita benar. Itu kalau menurut saya. Nah, nih teman-teman, rekan-rekan muda yang lagi dengar, yang sering ngeluh-ngeluh tadi, persoalan-persoalan tadi, poinnya tadi yang saya tangkap dari penjelasan Bro, apapun itu tetap menaruh respect, menaruh rasa hormat sama generasi tua yang lebih tua dari kita, yang di atasnya kita, tetap harus respect sama mereka gitu. Jangan sampai malah kita bertindak sembrono, bertindak semaunya kita tanpa aturan. Gitu. Sepakat. Ya kadang-kadang jiwa muda itu kan kadang-kadang suka main hajar bleh. Ya, ini poinnya penting. Jadi banget. Betul. Ya, gimana? Jadi tetap kita harus bisa menahan diri juga. Namanya kan anak muda ini kan kadang-kala butuh cepat. Orang tua kan nanti kita pertimbangkan dulu. Misalnya orang-orang yang lebih tua kan, nanti kita ini. Sementara kita generasi milenial, generasi muda ini kan ada ide nih, gagasan, hal yang mau kita kerjakan atau masukan kita. Ini harus cepat nih kita lakukan. Kalau bisa ya dalam 2 hari, 2 hari, dalam seminggu, 2 minggu harus sudah dijalankan. Nah, kalau orang yang lebih tua kan cenderung masih mempertimbangkan, masih coba dipikirkan dulu. Nah, ini yang sering kan perbedaan karakter ini yang kemudian
kadangkala yang membuat adanya gesekan atau perbedaan pendapat. Nah, saya rasa di situ kita yang generasi muda tetap harus bisa menahan diri. Kecuali memang menurut kita itu prinsipil dan harus kita lakukan, ya kita ya gas saja gitu kan. Kalau kata teman saya Bang Andreas Tuhenai, gas terus katanya. Kita gas kata dia. Kita gas ya. Iya. Oke. Nah, lalu gini bro, apakah dalam anak muda ingin berkontribusi itu harus melalui jalur organisasi bro? Sedangkan ada banyak sikap skeptis dari anak-anak muda terhadap organisasi yang ada gitu. Skeptisnya begini maksudnya, paling ujung-ujungnya itu cuma buat kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Gua mana diperhatiin nanti gitu. Nah, apakah kalau anak muda mau berkontribusi itu harus melalui organisasi, bro? Menurut bro gimana? Kalau sekarang ini kan bro, di masa sekarang ini kan sebenarnya tidak lagi terlalu kaku. Ada banyak ruang untuk generasi muda itu bisa berekspresi, bisa kemudian mencoba menunjukkan bagaimana dirinya, apa yang bisa dilakukan bagi sekitarnya. Jadi tidak lagi kalau dulu kan terbatas organisasi, jalur media komunikasi kita juga dulu kan paling cuman koran, harus datang langsung dan lain-lain. Kalau sekarang ada media sosial seperti ini, kita bisa menggunakan banyak media-media digital, belum lagi interaksi secara langsung. Jadi menurut saya kita jangan terbatas juga dengan organisasi, tapi kita memang melihat kita mau melakukan apa, itu dulu. Apa ini yang menjadi passion kita, visi kita, baru kita pilihlah wadah atau jalur mana nih yang harus kita lakukan, yang kita pilih untuk kemudian melakukan apa yang menjadi passion kita tadi. Nah, tapi saya menggarisbawahi terkait pentingnya di apapun teman-teman punya lembaga, apakah itu lembaga di kampus, lembaga organisasi di luar kampus, maupun di lembaga keagamaan, misalnya di gereja, haruslah kemudian yang bisa meningkatkan skillnya kita, mengembangkan diri kita. Jangan kita masuk organisasi yang di dalam itu kita cuma sekedar euforia aja untuk berteman, untuk bisa berkenalan dan lain-lain, cuma untuk ya bahasa ininya happy aja gitu. Tapi kita nggak bisa mengembangkan diri. Iya. Nah itu boleh kongko-kongko, tapi jangan 100% waktu kita itu habisnya untuk kongko-kongko kan. Harus juga kita itu bisa mengembangkan diri dan pedulilah berperan bagi sekitar kita. Itu aja sih kalau menurut saya. Kata kuncinya pilihlah tempat yang kita itu bisa berkembang diri kita dan kita juga bisa peduli dengan orang lain gitu. Oke, poin-poin penting banget teman-teman yang lagi nonton. Nggak harus di organisasi. Kalau saya pakai kalimat saya suka ngomong begini. Buatlah sejarah pengabdianmu sendiri di dalam bangsa ini. Keren itu, betul. Sepakat. Itu inilah yang mengarang indah ceritanya. Iya, puitis dia. Sejarah pengabdian kita, betul. Iya. Jadi ya tadi kalaupun kita ada di dalam sebuah organisasi, temukan organisasi yang benar-benar bisa ngembangin bakat talentanya kita gitu. Dan harus teman-teman temuin itu gitu. Dan ini poin penting banget yang dari Kak Sahat ngomong tadi, dan itu keren banget dan teman-teman harus. Dan menurut aku sepakat bro bahwa kita harus cepat menemukannya. Artinya kan usia ini terbatas juga, ya panjang, tapi kalau kita jalani dengan sia-sia terbatas juga, pendek gitu. Artinya harus kita dari sejak muda, apakah itu dari sejak mulai masuk kuliah kah, atau bahkan dari bangku SMA, atau paling tidak di akhir menjelang kita lulus, itu kita bisa menemukan ya arah passion kita ini kemana. Apakah kita mau nantinya melalui entrepreneur, melalui pendidikan, atau apapun lah yang kita ini, harus jauh-jauh hari. Jangan kita sudah usia 30, bahkan sudah usia 40 tahun, kita masih mencari jalan, kita mau kemana. Nah, itu yang memang penting harus jadi catatan untuk kita. Soalnya kalau ngomongin umur nih agak sensitif soalnya. Ya, sama lah, beda tipis ya. Iya, memang betul teman-teman. Waktu nggak nunggu kita gitu, ya gitu ya bro ya. Waktu betul. Ya.
kita yang memang harus terus berpikir kreatif, terus bagaimana kita berdampak itu bukan harus lo ada di sebuah pertemuan yang dihadiri ribuan orang, ratusan orang gitu. Dampak itu ketika lo berdampak di lingkungan skup kecil, lingkungan tinggal lo, ya udah, nggak perlu, dan juga nggak perlu ada kamera-kamera yang harus foto, video, upload, nggak perlu kayak gitu ya bro ya. Betul. Artinya kan kalau yang kita lihat kan yang penting ada dampak peran yang bisa kita lakukan, yang bisa kemudian menjadi perubahan lah bagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi nggak usah kita harus berpikir bahwa pemimpin atau orang yang bisa melakukan impact itu harus yang skala besar. Enggak, semua itu kan harus dimulai dari hal kecil. Kalau kita sudah berpikir hal besar, ya gimana kita mau melakukan hal yang kecil? Setia dalam hal kecil, maka baru kita kemudian diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Itu menurut saya. Setuju. Nggak mungkin kita dipercayain hal besar tanpa kita melalui proses tersebut. Gitu. Tapi banyak anak remaja pemuda pengennya kan instan semua kan. Nah ini yang memang harus selalu kita lihat ya. Instan ini kan enak memang mie instan. Nah cuman mie instan ini kan kalau sudah dimakan, habis itu cepat laparnya juga. Artinya lebih bagus itu yang kita siapkan lama prosesnya, tapi habis itu kita kenyang kan. Benar-benar kita bisa menikmati setiap proses yang kita lalui kan gitu. Lagi pula juga mie instan itu nggak instan sih bro, kalau menurut gua. Karena ada prosesnya, buka bungkusnya, dulu 5 menit. Nggak instan, langsung nggak instan. Ada proses juga. Betul. Prosesnya gitu. Kadang-kadang kita dibodohi sama iklan aja ini. jadi itu teman-teman. Pokoknya teman-teman harus detik ini mulai saat ini berpikir apa kira-kira yang bisa gue lakuin ya dari apa yang gue punya, apa yang bisa. Jangan berpikir untuk apa yang orang lain bisa, tapi apa yang kita bisa gitu. Kita bisa lakukan walaupun itu hal kecil sederhana, lakuin lah gitu. Betul. Gitu ya bro, setuju bro ya? Sepakat bro. Oke. Jadi selanjutnya gini bro, kalau intinya bahwa kita sepakat Indonesia butuh anak muda dan sangat butuh kalau menurut gua pribadi gitu. Tapi pertanyaannya adalah anak mudanya sendiri bagaimana gitu. Apakah anak mudanya benar-benar mau berpartisipasi atau berkontribusi untuk bangsa ini atau tidak? Menyangkut hal tersebut, pertanyaan gue begini bro, apa yang harus anak muda lakukan atau persiapkan untuk dapat siap berkontribusi bagi bangsa ini? Menurut bro apa? Ya, yang pertama itu yang dari tadi juga aku sampaikan. Pertama itu adalah kita harus tahu passion kita itu apa. Jadi semakin cepat kita menemukan passion kita, panggilan kita, itu semakin cepat juga kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu apa yang kedua, kita harus siapkan juga kompetensi kita. Nggak mungkin kita misalnya mau jadi guru nih teman-teman, aku passionku itu pengen jadi guru nih ke daerah yang ada yang masih kesulitan pendidikannya, misalnya pergi ke daerah Mentawai atau pergi ke daerah Papua, tapi dia nggak punya kompetensi sebagai seorang guru. Dia juga nggak punya kompetensi bagaimana hidup di daerah yang jauh dari perkotaan, yang jauh dari segala fasilitas yang ada di kota. Ya sama aja. Jadi passion itu penting kita segera lakukan, temukan supaya kita masuk ke tahap selanjutnya adalah siapkan kompetensi kita. Nah yang ketiga, setelah kita menyiapkan kompetensi kita harus punya keyakinan, harus confidence dengan pilihan kita. Nah banyak anak-anak muda itu yang awalnya dia sudah pikirkan nih passion dia itu akan ke sini nih. Tapi karena diombang-ambing oleh teman-temannya, jangan itu bro, kita yang ini aja, ngapain sih kau mau berangkat pergi ke sana, ke Kalimantan atau kemana, atau kau misalnya keluar dari kerjaanmu karena melakukan ini, kan nggak nyaman. Nah akhirnya karena diombang-ambing, dia jadinya lari dari passion dia. Nah kita harus confidence, yakin, jangan galau dengan orang lain kalau kita memang yakin passion kita ini benar. Nah itu yang ketiga. Nah yang keempat yang menurut aku penting juga adalah karakter. Nah kompetensi juga tanpa karakter
Ya sama juga orang pintar tanpa punya karakter yang baik itu bisa membodoh-bodohi orang-orang yang tidak pintar kan. Artinya karakter ini sangat penting juga sehingga kita dengan passion kita, dengan kompetensi kita tadi, dengan keyakinan kita, artinya kita pasti akan melakukan hal yang benar, melakukan hal yang baik dimanapun kita berada. Nah ini menurut saya 4 hal paling tidak yang bisa dibutuhkan generasi muda. Dan ini bukan proses tadi balik-balik, bukan proses instan. Dalam sehari kita sudah langsung punya 4-4-nya. Itu butuh terus kita ini ya. Saya juga sampai sekarang pun aku masih terus memikirkan passionku udah benar nggak? Kira-kira panggilanku ini. Nah itu selalu harus kita cek terus supaya kita jangan sampai ternyata pelan-pelan berbelok ke arah yang tidak benar-benar sesuai dengan talenta kita. Kira-kira gitu. Oke, jadi ada 4 tadi yang dikemukakan sama Bro Sahat, teman-teman. Yang pertama itu passion. Bicara panggilan, gairahnya kita tuh di mana gitu. Kalau bahasanya itu betul. Ya, hot bottomnya kita di mana gitu. Terus yang kedua kompetensi. Ini jadi semangat saja nggak perlu. Semangat aja nggak cukup. Nggak cukup. Betul. Nggak cukup. Tapi harus diperlengkapi dengan kompetensi. Kompetensi, kemampuan, betul. Terus yang ketiga, lo harus yakin, harus confident, pede dengan pilihan hidupku ini gitu. Supaya nggak mudah diombang-ambingin gitu. Waktu lo ketemu curhat sama temen lo, kayaknya gue begini, lo salah, lo seharusnya lo kesini gitu ya. Jangan, oh iya gue salah ya gitu. Karena kita nggak yakin, kita galau gitu. Betul. Teman kita goyangin kita. Nah, yang terakhir keempat tadi yang ini nama Bro Sahat itu karakter. Nah, ini sebetulnya poin penting karakter. Mungkin talenta bisa buat kita terkenal dan menjadi hebat, tapi yang membuat kita bertahan itu karakter. Betul, sepakat. Ya, Bro ya? Sepakat, Bro. Sepakat. Ada banyak orang hebat hancur jatuh karena karakternya jelek. Iya, betul. Jadi nggak bertahan lama kemudian apa yang sudah dia lakukan, apa kemudian yang bisa dia coba kerjakan selama ini kalau karakter itu nggak kuat. Jadi karakter ini memang harus terus dijaga dan dia juga seperti apa kata pepatah semakin tinggi pohon, semakin kuat kencang anginnya, artinya memang karakter kita itu otomatis ya harus semakin dalam gitu, harus semakin bisa bertahan. Betul banget teman-teman. Jadi gimana ya? Dan empat poin ini kalau menurut gue pribadi, ini bukan tanggung jawab siapa-siapa, ini tanggung jawab diri kita sendiri untuk ini 4 poin ini. Lo nggak bisa lagi bilang ini tanggung jawab gereja, lo nggak bisa bilang ini tanggung jawab institusi pendidikan, ini nggak bisa lo bilang ini tanggung jawab organisasi Kristen atau whatever lo sebutin itu semua. Enggak, ini atau mungkin ini tanggung jawab mentor gua, ini tanggung jawab kakak rohani gua, bapak rohani gua. Enggak, ini tanggung jawab pribadi kita. Kita yang akan kerjain ini semua 4. Saya ulangin lagi teman-teman. Yang ini keren banget sih kalau ini kayaknya ada sesi selanjutnya buat bahas ini. Yang pertama passion, panggilan. Lo mesti tahu passion lo apa, panggilan lo apa. Terus yang kedua kompetensi, lo diperlengkapi, lo benar-benar dengan lo jadi orang-orang yang berkompeten. Terus keyakinan lo, confidence, kepercayaan diri. Yang keempat karakter. Nah, 4 hal itu benar-benar itu tanggung jawab kita. Kita yang akan ngolah itu semua, kita yang berproses. Nah, pertanyaannya, kita mau nggak? Kita mau diproses dalam hal itu nggak? Nah, nyambung tadi 4 hal itu, kalau seandainya ini ditanamin dari masa-masa sekolah, bro, ini keren banget sih menurut gua. Iya. Karena gini. Makanya tadi memilih SMP, tempat komunitas itu. Ya. Jadi misalnya anak SMP, anak SMA, jika ditanya, lo bisa bayangin nggak 5 tahun atau 7 tahun, 10 tahun lo ke depan, lo jadi apa? Dari 10 orang yang kita tanyain, bisa kalau anak SMP bisa 10-10-nya nggak bisa jawab. Betul. Kalau anak SMA karena dari 10 orang, mungkin yang bisa jawab cuma 2, mungkin dia cuma 1. Kenapa?
Karena nggak diajak untuk mereka berpikir ke depan. Karena orang yang berpikir ke depan pasti dia akan mempersiapkan dari sekarang gitu. Karena dia tahu dia mau jadi apa ke depan. Gitu bro ya. Betul. Jadi dia dari sejak muda memang makanya semakin cepat dia bisa tahu. Ya paling tidak kalaupun tidak benar-benar tepat kesananya ya dia sudah mendekati. Jadi dia pelan-pelan sudah menyiapkan dirinya menuju passion dia tadi. Nah, pelan-pelan kan proses akan membuat dia semakin bisa mendekati tujuan utama tadi kan. Nah, itu yang menurut saya memang komunitas juga memang penting untuk membuat kita bisa sadar diri. Oh, sepertinya ini aku harus seperti ini. Kalau kita misalnya hanya kemudian melakukan aktivitas yang tidak mengarah ke sana, ya kita benar-benar lupa nih bahwa kita itu harus punya passion kira-kira ke arah mana. Iya. Iya, dapat komunitas yang ngomongnya halu semua lagi kan. Ibu juga. Bercanda intermezzo. Ntar habis ini gue diserang lagi. Nah, ini. Oke, ini ada pertanyaan nih, Bang. Bagaimana ya cara saya bersumbangsi untuk bangsa? Gimana buat Bang Saad untuk menjawab pertanyaan ini? Nah, kalau aku melihatnya kan pertama bangsa ini kan luas, bangsa Indonesia ini kan ya dari Sabang sampai Merauke itu bangsa Indonesia. Nah, tapi kan partikel apa paling kecilnya ini kan kita lihat dia sampai lebih kecilnya apa? Tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota, bahkan ya di sekitar kita. Nah, jadi kita RT, tadi RT ya, Bang. RT, RW dan lainnya. Atau paling tidak misalnya bangsa itu kan juga teman-teman yang di sekitar kita ini ya bangsa juga. Nah, jadi kita jangan berpikir sumbangsi untuk bangsa itu ya kita harus melakukan hal-hal yang sangat besar. Balik lagi, kita setia dalam hal kecil, lakukan dulu hal kecil yang menurut kita bisa kita lakukan, ya pelan-pelan kita akan terus berkembang. Tapi kalau kita sudah keburu berpikir besar kan kita jadi keburu takut. Kayaknya berat nih bikin acaranya atau bikin sesuatu nih, terlalu berat. Akhirnya kita malah jadi nggak mau melakukan apa-apa. Nah, sekarang menurut saya yang pertama kita kenali dulu. Kita ada di komunitas mana, kita ada di lingkungan mana. Nah, passion kita apa nih kira-kira? Kita tertariknya apa nih? Kita tertarik untuk beraktivitas di UMKM atau soal hubungan antar agama, membangun toleransi dengan sesama, atau misalnya kita melihat anak-anak jalanan itu hati kita tergugah, kita gelisah melihat mereka, artinya temukan dulu nih kegelisahan kita di mana. Betul. Nah, dengan kapasitas kita saat ini, saya nggak tahu apakah teman-teman saat ini di bangku kuliah tingkat 1, tingkat 2, atau SMA, atau sudah lulus, baru kita bisa mengukur diri, kira-kira kita bisa melakukan apa. Contoh nih, waktu aku masih kuliah kan di Bandung, aku kan dulu kuliah di Bandung, jurusan teknik, itu kita dengan teman-teman kampus, teman-teman kuliah lintas kampus sebenarnya, bukan hanya dari kampusku, itu kita bikin gerakan untuk apa? Kebetulan di sana itu ada dulu namanya Panti Tunanetra. Panti Tunanetra Wiyataguna di Bandung. Mungkin orang-orang yang dari Bandung pasti tahu, dan katanya sekarang sudah dibongkar ya. Nah, jadi di sana kita datang rutin setiap minggu, itu 3 kali, ada bahkan 3 kali seminggu, ada 2 kali seminggu, itu untuk bantu mereka membaca buku-buku yang ditulis dengan bahasa yang normal, bukan pakai huruf braille. Nah, karena ternyata di Panti Tunanetra ini mereka banyak sekolah di sekolah-sekolah umum, bukan di sekolah khusus, sekolah luar biasa, bukan di SLB. Nah, jadi buku-buku mereka itu buku-buku yang umum. Jadi kita baca nih, misalnya ini bukunya kan, kita baca soal nomor 1, soal nomor 2, seperti itu. Bahkan saya pernah itu baca buku pelajaran agama Islam, itu saya bacakan gitu untuk teman itu kan. Saya bilang, "Dek, kamu tahu kan saya dari ini?" "Ya Bang." "Nggak apa-apa ini aku baca." "Ya nggak apa-apa Bang, kan abang yang mau bantu saya," kata dia. Bayangkan saya dengar itu terharu gitu. Artinya sumbangsi kita itu bukan yang sangat-sangat harus besar, membantu tadi anak tunanetra tadi, dan di situ kan kita justru ya saling berbagi bahwa ternyata kita nggak dipisahkan dengan sekat-sekat soal agama dan lain-lain. Saya bacakan LKS ya kalau dulu lembar kerja siswa kan, LKS. Saya bacakan itu LKS. Nah, saya bilang ini kalau agak salah-salah baca maklum ya. Soalnya ini kan cara bacanya harus beda dan berbau Arabnya kan kira-kira. Tapi artinya apa? Yang mau saya maksud,
jangan kita berpikir besar, yang kecil aja di sekitar kita banyak hal yang pasti bisa kita lakukan. Nah, kalau kita misalnya sudah kerja, kita sudah mulai punya uang, ada misalnya uang lebih yang kita bisa dapatkan dari kerja kita setiap hari, mungkin bisa kita sisihkan lagi untuk sumbangsi yang membutuhkan dana. Tapi kalaupun itu belum, ya tenaga kita saja kita berikan, itu juga suatu sumbangsi untuk bangsa kita. Wah, keren. Jadi jawabannya temukan dulu. Kalau pertanyaannya tadi bagaimana caranya, ya sekarang lu ada di mana dulu? Terus apa kegelisahan hati lu? Apa titik krisis yang lu temukan di lingkungan lu? Dan mulailah melangkah, mulailah melakukan sesuatu walaupun itu hal kecil sederhana. Karena sesuatu yang besar ya harus dimulai dengan langkah kecil. Iya, betul. Jadi cari aja apa yang ada di tempat kita. Misalnya yang nanya tadi kan teman dari Serpong. Nah, di Serpong kira-kira apa nih kondisi masyarakat di sana yang mungkin kita bisa bantu nih dengan diri kita. Ya paling enggak kita belum punya dana, kita punya tenaga, kita punya pikiran, kita punya waktu. Itu kan semua hal yang nggak banyak orang sekarang itu mau loh sumbangkan waktunya untuk melakukan sesuatu. Nah, menyumbangkan tenaganya aja berpikir gitu. Tapi itu justru sangat dibutuhkan tenaga, waktu, dan lain-lain. Jadi menurut saya itu iya, nggak usah dulu ngomong uang, kecuali nanti sudah kerja, sudah ada uang lebih, ya silakan kita bisa juga berbicara soal itu. Waktu dulu, bicara waktu ya. Iya, betul. Waktu aja itu sangat berharga kan? Walaupun mungkin kita cuma datang, cuma kasih kuping kita buat dengerin keluh kesahnya dia. Mungkin itu udah berarti buat dia. Iya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari ini Jenderal Andreas Tuhenay. Bang Sahat, bagaimana sih caranya bisa seperti Abang terlibat aktif dan bahkan memegang posisi-posisi strategis di organisasi nasionalis? Pertanyaannya luar biasa. Berat kali. Cerita dikit lah. Ya kalau kepada jenderal kita kan, ini guru kita juga ini. Ya kalau aku sih prinsipnya tadi seperti yang aku bilang kan teman-teman, bagaimana kita memang bisa setia dalam hal kecil, artinya kan bisa sampai tadi tingkat nasional atau apa tadi yang dibilang Abang ini. Ya, tingkat nasional tadi kan, itu juga itu pasti berawal dari apa yang bisa kita lakukan di tingkat-tingkat lokal. Kalau kita fokus di situ, kita lakukan kalau saya sering bilang ke teman-teman waktu saya melakukan kaderisasi, pelatihan-pelatihan kepemimpinan, kita harus berpikir itu jangan hanya mengembangkan diri kita. Ini kalau berbicara untuk memperluas kapasitas itu bisa lebih cepat. Jangan hanya berpikir mengembangkan diri kita. Kalau kita berpikir mengembangkan diri kita saja, itu kita datang ke pelatihan. Ada nih informasi, ada pelatihan literasi, ada pelatihan kepemimpinan, atau pelatihan tentang UMKM. Kita datang sebagai individu kita, itu mengembangkan diri, itu juga positif. Tapi kalau mau lompatan-lompatan yang lebih besar, berpikirlah untuk mengembangkan komunitas kita. Nah, karena kalau kita mengembangkan komunitas kita ingin komunitas kita bisa maju, organisasi kita bisa berkembang, otomatis kita juga akan jauh lebih pesat perkembangannya ketimbang kita hanya ingin mengembangkan diri kita sendiri. Nah, menjawab apa tadi yang dibilang oleh Bang Andreas, ya memang saya dari awal memilih untuk melibatkan diri bagaimana bisa mengembangkan komunitas saya atau mengembangkan organisasi saya, sehingga proses itu yang kemudian membuat kita bisa terus berkembang sampai saat ini. Dan itu juga tentunya tidak lepas juga bahwa kita harus temukan siapa mentor-mentor kita. Artinya pilihlah siapa guru-guru kita, siapa yang menjadi inspirator kita, siapa yang menjadi tempat kita bertanya, berdiskusi. Karena dari mereka lah kita bisa semakin menambah wawasan kita gitu. Nah, kalau aku kan dari dulu juga tipikalnya bukan orang yang terlalu senang teori, tapi senangnya itu learning by doing. Jadi ya langsung praktek saja. Makanya pas lagi praktek dapat persoalan, ya harus ada tempat kita bertanya kan. Tempat kita mendiskusikan apa yang kemudian kita hadapi. Nah, di sini saya rasa teman-teman juga harus tahu paling enggak 3-4 orang, abang, kakak, orang yang bisa kita percaya untuk kita ceritakan persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam aktivitas kita. Jadi menurut saya 2 hal itu yang penting kita harus lakukan. Oke, Bang. Itu
Jawabannya luar biasa. Oke Bang, jadi Siap. dari dari semua diskusi kita, pertanyaan-pertanyaan yang kita coba lemparkan, bolehlah sedikit nih Bang, kasih sebuah apa ya, ya bisa dibilang kesimpulan kah atau apakah Bang dari pembahasan kita ini, atau pesan-pesan yang ingin Abang sampaikan buat generasi muda yang ada di Indonesia, atau khususnya yang lagi nonton live Instagram ini Bang. Ya, jadi kalau yang aku lihat sekarang ini teman-teman, ini kan dunia itu sekarang mengalami percepatan. Pandemi ini selain membuat dampak negatif, kita ya akhirnya hanya di rumah aja. Banyak juga mungkin kenalan-kenalan kita juga yang terinfeksi, sampai ada yang sampai meninggal dan lain-lain. Artinya ada banyak dampak negatif dari pandemi ini. Tapi di sisi lain juga ini membuat adanya percepatan. Kita semakin kemudian menggunakan teknologi digital, kemudian juga kita akan banyak kemudian melakukan pendidikan tadi jarak jauh dan berbagai hal, kondisi yang mungkin kalau tidak ada pandemi baru kita lakukan 5 tahun ke depan mungkin, atau 10 tahun ke depan. Nah, jadi dengan adanya percepatan ini sebenarnya kita juga punya kesempatan untuk mengembangkan diri kita lebih cepat. Nah, saya dengan teman-teman kita kan ada juga komunitas wadah Rumah Milenial Indonesia. Nah, Rumah Milenial Indonesia ini sekalian promosi nih kan. Nah, itu minggu depan itu ada bikin sekolah kebijakan publik secara virtual. Nah, jadi kalau selama ini kita butuh biaya besar untuk bikin pelatihan, harus datangkan pembicara dari luar kota dengan biaya yang besar. Nah, sekarang dengan era digital, kita bisa kemudian dengan ya cukup menggunakan gadget kita, menggunakan laptop atau komputer, kita bisa kemudian mengembangkan skill kita. Nah, kita jadinya bikin sekolah kebijakan publik, itu pesertanya 100 orang dari seluruh Indonesia, kita seleksi yang memang selama ini juga punya track record, ya aktif dalam kepemimpinan, aktif dalam aktivitas-aktivitas sosial, itu kita training selama 4 minggu, 1 minggu itu 2 pertemuan secara virtual. Pembicaranya ada di situ mantan menteri, ada yang sekarang posisinya wakil menteri, ada yang aktif dalam lembaga bantuan hukum, ada yang profesional, artinya dari berbagai aspek. Itu kita kasih mereka pelatihan supaya memperluas wawasan tadi kan. Nah, sehingga nantinya mereka punya tempat beraktivitas atau komunitas yang mereka bisa implementasikan di lingkungannya masing-masing. Nah, artinya apa yang mau saya bilang? Nah, dengan tadi percepatan yang ada, teknologi digital tadi, banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan. Kita bisa saling berinteraksi, mengembangkan diri, bahkan juga melakukan pelayanan ke masyarakat. Ini juga kita lagi lakukan teman-teman, kerjasama dengan sebuah yayasan. Kita akan membuat, ini dari Gamki, kalau tadi kan Rumah Milenial. Nah, ini dari Gamki, nanti biar Bang Tuhenai, Bang Andres jangan sampai marah kan. Karena kan dia kan di Gamki juga, jangan promosi yang lain aja kan. Nah, Gamki itu mulai minggu depan itu akan mengadakan kerjasama dengan yayasan, itu akan mengadakan pelatihan untuk petani, pelatihan pertanian dasar, pelatihan dasar pertanian yang akan diikuti oleh seluruh Indonesia. Itu tujuannya untuk melatih orang-orang yang punya passion untuk bertani di daerah, dengan kita ada ajari tentang bagaimana membuat pupuk organik, sampai kemudian ke pasca panennya seperti apa. Nah, ini kita lakukan secara digital, secara virtual, yang selama ini misalnya harus datangkan pelatih dari luar kota, butuh biaya besar, itu kita bisa bikin secara digital. Artinya sangat terbuka luas aktivitas yang bisa kita lakukan dengan pendekatan digital yang ada sekarang. Nah, tinggal generasi muda memilih menggunakan teknologi digital ini hanya untuk berbagi cerita happy lah istilahnya, kongko-kongko atau video-video call, atau juga bisa, itu tetap nggak masalah. Saya juga tiap minggu pasti video call juga sama teman-teman, ketawa-ketawa dan lain-lain. Tapi juga bisa kita manfaatkan untuk hal-hal lain yang bisa bermanfaat bagi sekitar kita. Ya, seperti yang dibuat oleh student movement ini kan, ini juga salah satu sebenarnya kita bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk semakin besi menajamkan besi kan, manusia menajamkan manusia.
Nah, ini yang harus kita juga manfaatkan dari teknologi digital yang ada. Yap, setuju. Oke, menarik banget, tapi kita waktu juga yang mencoba memisahkan. Asik. Oh iya, nggak Tapi terasa nanti ya. lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi nih Bang. Tapi Siap. thank you banget. Jadi intinya kita sepakat bahwa Indonesia butuh dan sangat butuh anak muda, terutama atau Betul. khususnya apalagi kalian-kalian yang adalah yang katanya anak-anak Tuhan. Indonesia butuh anak-anak muda. Tuh temukan di mana engkau akan berkontribusi, tempat di mana engkau akan melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Temukan dan jadilah engkau berdampak di tempat di mana engkau ada. Itu sih dari ini bro, sedikit. Indonesia kan 2045 kan 100 tahun ya. 1 abad Indonesia. Nah ini anggap nih, kita dua ini anggap usianya kurang lebihnya 30 tahun misalnya kan. Nah di teman-teman ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun. Berarti 2020 ke 2045 itu masih ada 25 tahun lagi. Nah 25 tahun lagi itu artinya usia kita itu sekitar 40 sampai 55 tahun. Dan 40 sampai 55 tahun itu adalah fase paling produktif dari ya seseorang gitu, dari seorang manusia itu kan di usia 40 sampai 60 tahun lah kira-kira fasenya. Artinya di usia Indonesia di 2045 ya kita inilah sebenarnya yang akan harusnya paling aktif gitu melakukan berbagai hal di sektor kehidupan, apapun itu yang menjadi passion kita. Nah, kita harus siapkan diri dari sekarang. Nggak mungkin kita kemudian sampai ke masa 2045 itu kalau sekarang ini kita nggak melakukan apa-apa. Itu sih kalau menurut aku, makin banyak anak muda yang berperan, ya makin bagus lah nanti Indonesia di tahun 2045 tadi. Iya, ya, betul banget. Siap. Dan sekali lagi tadi mungkin gue bisa ulangin tadi yang kalimat yang gue sering ngomong bahwa buatlah sejarah pengabdianmu sendiri di dalam bangsa ini. Temukan, betul. Buatlah. Jadi ketika kau menemukan, kau gerak, kau lakukan, berdampak. Itu sih ya teman-teman. So semangat, jangan pernah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam setiap gerak hidupmu, apapun itu. Jadilah teladan. Ada banyak orang jago berteori, ada banyak orang jago ngomong, tapi ketika ditantang untuk menjadi teladan, lari semua. Dan panggilan kita jadi teladan untuk di bangsa. Karena bangsa ini nggak kekurangan orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Setuju ya bro ya? Orang Indonesia ini butuh teladan. Orang-orang yang berani untuk jadi teladan. Dan mulailah itu di dalam keluargamu. Mulailah itu di dalam lingkunganmu. Mulailah itu di dalam setiap komunitas-komunitas kecil yang engkau ada di tempat tersebut. Itu sih menurut saya. So, thank you banget. Siap. Mantap, thank you. Keren bro. Buat sharingnya. Diberkati terus. Boleh tutup doa ya bro ya? Bro. Oke. Aku yang tutup ya. Ya. Mari bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berdiskusi Tuhan tentang apa yang harus dilakukan generasi muda untuk Indonesia dan bagaimana kami bisa memulai aktivitas kami Tuhan, menyiapkan diri kami, menemukan passion kami, sehingga kami Tuhan tidak kemudian melakukan hal yang sia-sia Tuhan di sepanjang hidup kami, tapi kami bisa mengarah Tuhan menuju apa tujuan utama kami bisa hadir di dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga setiap orang Tuhan yang tadi telah mengikuti kegiatan ini. Berikanlah kami passion Tuhan, berikan kami kebijaksanaan Tuhan untuk kemudian bisa memilih jalur-jalur pengabdian kami, memilih jalan-jalan perjuangan kami Tuhan, di mana kemudian Engkau menempatkan kami Tuhan untuk bisa mengabdi nantinya. Terima kasih Tuhan, kiranya juga untuk student movement Tuhan, Kau selalu siapkan pengurus-pengurusnya Tuhan, agar kedepannya juga selalu punya visi Tuhan untuk bisa membangun bangsa, untuk juga bisa membangun generasi muda yang ada di Indonesia. Pujilah nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Thank you. Amin. Sekali lagi. Thank you bro. Ya. Sampai jumpa lagi ya. Mudah-mudahan. Thank you ya.
Kali Thank ini you. berjumpa online, kapan-kapan berjumpa offline. Thank you, thank you. God bless ya, bro. Siap, thank Buat you bro. teman-teman God yang bless. udah nonton, thank you banget. Terima Tuhan kasih berkati teman-teman kalian semua. Tuhan Yo, berkati bye. semua. Guruku Bang Bye. Tuhenai. Siap. Oke, thank you. Oke, langsung ya. Thank you bro. Ya.